Jalal menyuruh Joda bersiap-siap karena nanti malam dia mengajak Joda untuk jalan-jalan di tepi danau. Rukaya membuat surat dan memanggil pelayan untuk memberikan surat itu pada Salim. Segera pelayan memberikan pada Salim, Salim pun senang membacanya. Jalal dan Joda memasuki tandu yang disiapkan lalu Jalal menyuruh Tanseng memainkan musiknya. Mereka berdua senang. Joda menatap Jalal dengan perasaan cemas. Jalal memuji Tanseng dan Tanseng mengucapkan terima kasih. Jalal tidur di pangkuan Joda dan berbincang-bincang. Joda bertanya bagaimana kalau kita dulu tidak bisa menikah dan Jalal menjawab dia akan memperjuangkannya demi cinta. Lalu mereka pun jalan bergandengan. Salim juga berada di sana, dari belakang Anarkali memeluk Salim dengan penuh cinta. Joda dan Jalal terus berjalan. Salim berjanji akan menikahi Anarkali. Joda berkata ingin membicarakan sesuatu pada Jalal, tapi tak lama Jalal melihat ke arah Salim dan Anarkali. Jalal marah dan memanggil nama Salim dengan lantang. Salim dan Anarkali kaget. Dia ketakutan melihat amarah Jalal dan bersembunyi di belakang Salim. Jalal membawa Salim ke kamarnya. Joda khawatir dan Jalal menyuruh Joda agar tidak ikut campur. Segera Joda keluar dari kamar. Salim mengatakan kalau dia mencintai Anarkali. Jalal berkata kalau Salim adalah penerusnya, dia tidak boleh ingkar janji. Jalal sudah berjanji pada Bagwabdas untuk menikahkan anak mereka. Salim berkata tidak mencintai Manbai, dia membandingkannya dengan ibunya. Jalal marah hendak menampar Salim. Salim bersikeras tidak akan menikahi Manbai dan berkata kalau ibunya juga merestui mereka. Anarkali ke kamarnya dengan basah kuyup, ibunya langsung mengeringkan kepalanya dengan handuk, Anarkali pun menangis. Lalu Anarkali menceritakan kejadian sebelumnya, ibunya langsung menangis dan berkata jangan pernah bermimpi untuk menjadi seorang ratu. Hosyar mengatakan pada Rukaya kalau Jalal dan Salim sedang berdebat, sontak Rukaya senang karena misinya berhasil. Joda menghampiri Rukaya dan Rukaya pura-pura tidak tahu apa-apa. Joda menceritakan semuanya. Salim kesal dan Rukaya melihatnya dengan senang. Rukaya pura-pura iba padanya. Rukaya berkata kalau dia akan berbicara pada raja. Diam-diam Rukaya menaruh oppikum di kamar Salim. Lalu Rukaya meninggalkannya. Raja teringat ucapan Salim kalau Ratu Joda merestuinya. Lalu Joda pun datang. Jalal berkata, kenapa menyembunyikan hal ini? Joda menjawab dia dilema dan bagaimana kalau Manbai tahu kalau Salim mencintai orang lain. Jalal berkata kalau Anarkali adalah penari, bagaimana mungkin sejarah akan menulis kalau Raja Jalal mengingkari janjinya demi seorang penari. Salim teringat masa kecilnya dulu saat dia diberi hukuman oleh raja dan ibunya tak berdaya, lalu dia melihat opium di atas meja. Kemudian Salim mulai mencicipinya dan merasa sedikit tenang. Joda pun datang ke kamar Salim. Salim berkata kenapa tidak mengatakan hal ini pada raja di waktu yang tepat. Joda berkata kalau belum ada waktu yang tepat untuk mengatakannya. Salim berkata kalau raja hanya memerintah saja, tidak peduli akan perasaan anaknya.